silakan. Oke, dengan Mbak Ratna ya. Ya betul. Oke Mbak Ratna, terima kasih sudah wawancara pada hari ini. Nah, kita dengar ceritakan dulu sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Ahmadiyah Sari. Saya merupakan fresh graduate dari Politeknik Semarang, jurusan akuntansi prodinya Perdagangan Syariah. Saat ini saya berusia 21 tahun dan berdomisili di Kendal. Selama kuliah itu apakah Mbak Ratna mengikuti organisasi atau Baik, selama berkuliah saya ini merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi Ibu, mulai dari organisasi yang dari daerah maupun unit kegiatan mahasiswa. Untuk organisasi daerah ini saya mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Kendal. Lalu untuk unit kegiatan mahasiswa ini saya mengikuti UPRD7. Selama di UPRD7 ini saya memiliki jabatan sebagai bendahara dari periode 1 hingga periode 2. Jadi saya menjabat selama 2 periode. Di sana saya selama menjabat menjadi bendahara ini saya belajar banyak mengenai pembuatan RAB, kemudian belajar juga mengenai Excel khususnya, dan juga belajar mengenai anggaran-anggaran apa saja yang saya ini banyak mengetahui saat menjabat sebagai bendahara di organisasi ini. Selain itu di PMBS juga ini saya sering mengikuti berbagai program siaran seperti podcast, kemudian broadcasting, lalu program siaran lain. Sehingga selama saya mengikuti organisasi ini, saya merasa untuk mengembangkan kelebihan saya di bagian komunikasi. Karena dengan saya sering mengikuti siaran dan lain-lain ini, saya merasa public speaking saya ini meningkat setelah saya mengikuti organisasi ini. Kemudian di organisasi Ikatan Mahasiswa Kendal, saya juga belajar dalam menangani berbagai masalah saat di proker-proker. Itu kan banyak terjadi masalah-masalah, miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan dari situ saya belajar dalam menangani berbagai masalah dengan pikiran terbuka maupun menerima berbagai macam pendapat dari teman-teman saya juga. Seperti itu. dari yang Mbak sebutkan tadi, kelebihan dan kelemahan dari diri Mbak itu apa sih? Nah, saya merasa memiliki kelebihan yang banyak saya yang ditingkatkan dulu, terutama di bidang public speaking dan pelayanan juga. Jadi selama saya berorganisasi ini kan banyak bertemu dengan berbagai macam pihak, mulai dari satu kelompok ke kelompok lain, itu pasti kita bertemu dengan pihak eksternal yang berbeda-beda. Dari situ saya merasa meningkatkan kualitas pelayanan saya terhadap orang lain, dan saya merasa suka itu. Saya merasa memiliki potensi di situ karena saya memiliki kesenangan dalam menjalaninya, sehingga saya memiliki kelebihan atau potensi di bidang pelayanan. Selain itu saya juga merasa memiliki kelebihan di public speaking saya, karena saya merasa saya ini senang berkomunikasi dengan berbagai macam orang maupun pihak ya. Jadi saya merasa public speaking saya ini sudah sangat meningkat menjadi kelebihan dari diri saya seperti itu. Kemudian untuk penguasaan Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint ini saya juga merupakan kelebihan pada diri saya sendiri yang merasa nantinya bakal sangat berguna apabila saya bekerja. Jadi itu sudah saya kuasai dari saya menjadi mahasiswa hingga saat ini itu saya sudah menguasai lah seperti itu. Jadi merupakan kelebihan dari saya. Kemudian saya juga terbiasa untuk editing, kemudian buat konten seperti di masa-masa sekarang ini. Itu kan anak muda atau Gen Z sekarang mengikuti zamannya itu sangat senang di media sosial dan juga itu menurut saya ini sudah terbiasa di lingkup media sosial, membuat konten-konten itu merupakan kelebihan dari diri saya juga itu. Oke,
dari semua kelebihan Mbak Rahma itu, kelemahan dari Mbak Rahma sendiri itu kurangnya gimana? Baik Ibu, untuk kekurangan diri saya, ini saya merasa kurang menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Walaupun saya ini senang berkomunikasi dengan orang, namun saya merasa saya ini sangat kurang Ibu dalam menguasai bahasa Inggris. Saya bisa sedikit memahami orang menggunakan bahasa Inggris untuk saya, namun saya merasa masih sangat kurang dalam penyampaian bahasa Inggris untuk orang. Jadi hal tersebut merupakan kelemahan dari diri saya itu. Jadi saya merasa kelemahan saya ini yang paling berat ada di penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Seperti yang Mbak Rahma tahu, sekarang kan bahasa Inggris ini kan menjadi bahasa global ya, bahasa global. Nah, apakah Mbak Rahma ada kemauan ingin belajar atau kursus ke depannya? Baik, untuk kemauan belajar itu sangat ada ya Ibu, karena saya ini merupakan mahasiswa dan sudah terbiasa dengan pressure sehingga apabila saya ditekan untuk menggunakan bahasa Inggris itu saya sangat memiliki keinginan untuk belajar bagaimana saya bisa untuk berkomunikasi, maupun nanti setelah saya bekerja dan saya belajar untuk menggunakan bahasa Inggris, sebisa mungkin saya akan mengikuti kursus dan pelatihan dalam berbahasa Inggris. Untuk sekarang ini dan sebelumnya saya juga sempat mengikuti pelatihan berbahasa Inggris, namun menurut saya public speaking saya berbahasa Inggris ini masih kurang dalam dikategorikan aktif berbahasa Inggris itu menurut saya masih kurang, sehingga menurut saya nantinya saya akan tetap mengikuti pelatihan bahasa Inggris agar tetap menunjang kemampuan bahasa Inggris saya ini menjadi lebih baik. Oke, baik Mbak Rahma. Nah, Mbak Rahma ini kan melamar sebagai customer service ya. Karena customer service itu kan nantinya kita akan melayani nasabah berbagai macam pelanggan. Apa yang Mbak tahu tentang customer service itu sendiri? Yang saya ketahui tentang customer service ini merupakan pelayanan untuk melayani customer yang sedang mengalami masalah, kesulitan dalam menggunakan mobile banking atau akunnya error atau seperti apa, masalah-masalah lagi. Saya jadi mengidentifikasikan customer service ini sebagai pelayanan untuk melayani customer dengan berbagai masalah. Nah, di situ saya itu sangat tertarik dengan customer service ini karena saya merasa saya merasa cocok aja sebagai bidang pelayanan, karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal, saya juga sempat mengikuti berbagai pelayanan di bidang sosial, seperti saya dulu pernah mengikuti aksi sosial di panti asuhan juga yayasan. Kemudian saya juga pernah mengikuti volunteer untuk Galing Dana. Dari pelayanan-pelayanan kecil tersebut saya merasa senang dan bisa bekerja dengan baik apabila saya ditempatkan di bagian pelayanan seperti customer service ini. Dimana yang sudah Mbak Rahma jelaskan tadi, customer service kan ini kita melayani ya. Nah, gimana Mbak Rahma akan menghadapi customer dengan berbagai macam apabila ada salah satu customer ini yang marah-marah itu akibat mungkin kesalahan sistem atau memang human error itu sendiri? Baik, untuk pertanyaan Ibu itu tentang customer yang marah-marah terhadap kita sebagai customer service ya. Nah, menurut saya Ibu, kalau ada customer yang marah-marah itu bukan berarti marah terhadap kita sebagai customer service yang melayani, namun mereka yang marah-marah ini lebih ke marah-marah terhadap perusahaannya Ibu, seperti mengalami masalah pada sistem keuangannya atau mengalami masalah di sistem digitalnya atau sebagaimana itu. Jadi yang membuat customer marah-marah itu bukan untuk kita yang melayani, namun tentang bagaimana sistem perusahaan itu yang masih kurang. Nah, bagaimana cara saya untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan apabila customernya sedang marah-marah, saya akan mendengarkan dulu. Karena menurut saya orang yang marah-marah itu sebenarnya perlu dimengerti dengan dengar seperti itu.
Jadi setelah saya mendengar sampai selesai apa yang menjadi masalah dari customer service tersebut, setelah itu customer service-nya akan merasa tenang, dan setelah merasa tenang saya akan memberikan solusi-solusi bagaimana atas masalah yang sudah diceritakan tadi. Nah, apabila masalah ini belum terselesaikan dari saya, maka saya akan follow up ke atasan saya, karena menurut saya apabila ada suatu masalah yang sudah saya tangani namun belum berhasil, maka itu akan menjadi wewenang atau tanggung jawab atasan saya, seperti itu. Jadi saya tidak mau melangkahi atasan saya juga, tapi saya juga tidak mau langsung melempar ke atasan saya. Jadi saya apabila ada suatu masalah, saya akan menghadapi dulu sampai masalah itu tertangani menurut saya. Namun apabila masih belum diperkenankan oleh customer-nya, maka saya akan follow up ke atasan saya, karena merasa hal tersebut sudah di luar dari wewenang saya dan merupakan wewenang dari atasan saya, seperti itu. Oke, baik Mbak Rahma. Seperti yang Mbak Rahma bilang tadi, Mbak Rahma ini kan kurang menguasai bahasa Inggris ya. Apabila nanti Mbak Rahma mendapati customer yaitu bukan warga negara Indonesia, nah, dan itu berbahasa asing, apa yang akan Mbak Rahma lakukan? Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ini kurang memahami dalam berbahasa Inggris ya Ibu. Nah, apabila saya nantinya mendapatkan customer yang menggunakan bahasa Inggris terhadap saya tidak mungkin tidak paham sama sekali atas apa yang customer ini bicarakan terhadap saya. Namun apabila saya tidak mengerti, saya akan mencoba untuk menggunakan Google Translate itu. Jadi saya akan membuka Google Translate di handphone saya, kemudian saya berikan ke customer saya untuk beliau ini mengatakan apa yang akan dikatakan, sehingga saya mengetahui apa yang menjadi masalah dari customer service ini. Nah, apabila saya kurang mengerti dari Google Translate tersebut atau percakapannya ini kurang nyambung, saya akan meminta pertolongan kepada rekan kerja saya yang paham terhadap bahasa Inggris. Namun jika hal tersebut juga masih belum membantu untuk customer saya, maka saya akan menyarankan kepada customer tersebut untuk mengirimkan email ke perusahaan. Nah, karena saya merasa apabila sudah dikirim ke email perusahaan, itu akan dimengerti dengan lebih jelas, seperti itu Ibu. Oke, jadi nanti solusinya Mbak Rahma akan translate dulu ya. Setelah kalau memang udah nggak bisa ini, Mbak Rahma nanti akan kirim email ke nasabah itu. Nah, di sini kan memang customer service itu tugasnya sendiri, tapi di front office, tapi di belakang office kan kita kerjanya ya Mbak. Nah, kalau Mbak Rahma sendiri itu paling suka atau nggak suka sama tipe orang yang gimana nih Mbak kalau kerjanya? Jujur sebenarnya saya itu bukan berarti sombong, namun saya sudah menghadapi orang dengan berbagai tipe itu. Seperti pada pengalaman saya di berbagai organisasi, itu saya sudah melakukan kelompok-kelompok yang bertemu dengan berbagai tipe orang dari internal maupun dari internal organisasi saya maupun eksternal organisasi saya. Nah, saya menyadari bahwa kita bakal ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda tipenya, berbeda-beda keberagamannya, komunikasinya, kekurangannya, dan egonya. Nah, itu saya sudah mempelajari selama saya menjadi mahasiswa. Jadi di dunia kerja nantinya saya sudah mempersiapkan diri apabila bertemu dengan orang yang berbagai tipe, berbeda dengan saya itu. Jadi apabila ditanya tidak suka seperti apa, saya kurang mengetahui itu, karena saya sudah mempersiapkan diri saya dengan bertemu orang-orang berbagai tipe itu. Saya sudah menyiapkan diri saya sebaik mungkin. Enggak langsung selesai ya, atau mengatakan dia orangnya gimana gitu ya. Jadi berbaur ya Mbak. Iya betul, saya sudah memahaminya ya. Dari semua jawaban Mbak tadi, apa sih yang motivasi Mbak itu mengikuti wawancara ini, atau Mbak itu kerja itu motivasinya kayak? Untuk motivasi saya itu saya
memiliki visi yang sama dengan perusahaan ini, Bu, karena perusahaan ini kan bergerak di bidang ekonomi syariah. Nah, saya juga saat kuliah ini kuliah pada prodi yang bergerak di ekonomi syariah juga. Saya kuliah di prodi perbankan syariah, yang mana di situ sudah menjelaskan dengan konsep-konsep syariah seperti apa, ekonomi syariah seperti apa, sehingga saya memang tujuannya melamar pekerjaan di perusahaan yang berbasis syariah itu. Nah, mengapa saya mendaftar di perusahaan ini dan customer service itu, saya merasa karena saya sudah terlatih pada apa yang saya pelajari di prodi saya seperti itu. Jadi saya merasa satu tujuan, dari situ saya termotivasi untuk setelah lulus ini langsung mendaftar terhadap perusahaan yang bergerak di bidang syariah. Jadi Mbak udah mengetahui tentang mungkin sedikit lah tentang apa itu ekonomi syariah ya, terutama ini kan perusahaan syariah di mana kita bergerak di bidang syariah. Nah, di situ kan kita memang agak berbeda dari konvensional. Nah, oke. Dari semua jawaban Mbak, saya apresiasi semua jawaban Mbak. Tapi saya akan menanyakan satu alasan Mbak. Kenapa kami harus menerima Mbak? Menurut saya perusahaan ini harus menerima saya karena saya merupakan orang yang memiliki semangat yang besar itu, terutama dalam bidang pelayanan dan bergerak di ekonomi syariah ini. Karena sudah saya jelaskan tadi, saya ini sangat memiliki semangat karena sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial seperti pelayanan, dan itu sejalan dengan tugas dari customer service yang berada di bidang pelayanan juga. Dari situ saya merasa sangat cocok apabila ditempatkan di posisi ini, sehingga perusahaan ini saya rasa harus menerima saya. Selain itu saya juga sudah menguasai dari pembuatan laporan keuangan, lalu menguasai Microsoft Excel maupun Word, sehingga nantinya pada saat bekerja saya sudah tidak kagok lagi apabila mengoperasikannya. Perusahaan ini harus menerima saya karena saya merasa saya sudah menguasai kriteria apa saja yang diperlukan pada customer service di perusahaan ini. Seperti itu Ibu. Jadi dapat dikatakan saya ini layak untuk diterima di perusahaan ini, terutama di bidang customer service. Oke, maaf. Nah, sebelum saya tutup sesi wawancara pada hari ini, apakah Mbak Rama sendiri ada pertanyaan? Untuk pertanyaan, mungkin saya akan bertanya apabila saya lolos pada sesi ini, maka tahapan apa selanjutnya yang akan saya lakukan? Oke, jadi setelah Mbak Rama sesi wawancara ini, apabila diterima nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim manajemen kami ya, lewat email atau nomor HP yang sudah Mbak Rama sertakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Mbak Rama akan info lebih lanjut ya Mbak. Oke, udah Mbak Rama cukup, ada pertanyaan lagi? Sudah bisa. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Rama atas kesediaan waktu dan juga effortnya Mbak Rama untuk datang ke wawancara ini ya. Saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban dari Mbak Rama, sangat baik, dan nantinya akan saya bersama tim evaluasi dulu. Nah, untuk semoga ada kabar baik, nanti akan saya kirimkan melalui email yang Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, Mari. ya, mari Mbak.